Halo semua, saya mencoba membuat video sederhana tentang mengenal subjek dan verb dalam bahasa Inggris. Saya lihat ternyata masih banyak teman-teman yang tidak mengetahui yang mana subjek, yang mana verb. Nah, subjek dan verb ini, pengetahuan tentang subjek dan verb ini sangat-sangat dasar sekali dalam bahasa Inggris. Dan akan sulit jika teman-teman belum memahami yang mana subjek, yang mana verb, sedangkan harus menganalisa kalimat di soal-soal tes seperti soal tes TOEFL ya. Nah, melalui video ini saya mencoba membantu teman-teman untuk mengenal subjek dan verb dengan cara yang paling sesederhana mungkin. Saya coba membuat penjelasannya sesederhana mungkin. Semoga teman-teman dapat memahami subjek dan verb setelah menonton video ini ya. Baiklah, yang pertama adalah mengenal tentang subjek. Subjek dalam bahasa Inggris adalah pelakunya, ya. Dan sudah ada ketentuan yang mana subjek di dalam bahasa Inggris. Nah, saya akan jelaskan apa saja yang bisa menjadi subjek dalam bahasa Inggris. Yang pertama, I, artinya saya. Kedua, you, artinya kamu. Tiga, they, artinya mereka. Lebih dari satu orang. Yang keempat, we, artinya kita atau kami. Terdiri dari lebih dari satu orang, tetapi berbeda dengan they. They mereka, we kami atau kita. Kemudian she, kalau merujuk pada dia perempuan. Kemudian he, untuk laki-laki. Ada lagi satu lagi namanya it. It ini untuk benda. Benda yang tidak bernyawa. Seperti mobil, seperti rumah, atau juga benda yang abstrak, berupa nama. Misalnya problem, masalah, itu kan tidak bisa disentuh. Ya, tidak punya nyawa tapi tidak bisa disentuh. Jadi it itu menggantikan benda. Benda dalam bahasa Inggris disebut noun. Nah, noun yang digantikan it adalah yang tidak bernyawa. Rumah, it. Mobil, it. Ya. Bagaimana kalau mobilnya ada dua? Apakah menggunakan it juga? Tidak. Biasanya akan menggunakan they. Kalau bendanya ternyata lebih dari satu. Dan hati-hati ketika it untuk benda yang abstrak. Nama. Seperti happiness, sadness, dan lain-lain ya. Yang tidak bisa disentuh. Tetapi benda ya. Jadi kalau ditanya apa saja subjek dalam bahasa Inggris? I, you, they, we, she, he, it. Kalau menganalisa subjek di dalam kalimat, yang mana subjeknya? Berarti kalian harus ingat lagi. I, you, they, we, she, he, it. Inilah subjek dalam bahasa Inggris. Ya, paham? Gampang kan? Sudah hafal kan? Oke, kita lanjut. Saya punya beberapa kalimat di sini. Saya akan tampilkan satu persatu kalimatnya. Tugas kalian adalah tolong cari apa subjek dalam kalimat ini. Siap? Oke. Kalimat pertama. She has a car. Apa subjeknya? She. Kalimat kedua. They like swimming. Apa subjeknya? They. Yang ketiga. He is smart. Apa subjeknya? He. Kalimat selanjutnya agak sedikit lebih sulit. Kalimat selanjutnya, the car is expensive. Apa subjeknya? Car. It is expensive. Apa subjeknya? It. The car bisa diganti dengan it. Atau tulis juga the car. Tidak masalah. Selanjutnya, John and Sam are my classmates. Apa subjeknya? John and Sam. Tadi ada they ya.
They di sana bisa juga diganti dengan nama. Jadi kalau lebih dari satu namanya atau orangnya, itu menjadi subjeknya. Kita bisa mengatakan they are my classmates atau gunakan namanya John and Sam are my classmates. Bisa? Nah, soal yang berikutnya agak sedikit lebih sulit. Tentukan subjeknya. Pertama, the houses were renovated last week. Yang mana subjeknya? Betul sekali, houses. 2. The woman looks like your mother. Yang mana subjeknya? Woman. Good. My father won the debate last night. Yang mana subjeknya? My father. Nah, kalau dilihat dari subjek yang 3 kalimat baru muncul ini, ada houses, ada woman, ada father. Ini tidak ada tadi kan yang kalian lihat di slide sebelumnya. Hanya ada I, you, they, we, she, he, it. Nggak ada di sini I, you, they, we, she, it. Malah menggunakan houses, woman, father. Karena dia berubah lagi. Sebenarnya sama, kayak seperti houses, ini bisa diganti dengan they untuk benda yang mati. Ya, kalau dia satu, house saja it. Hanya kalau dia benda, bisa langsung digunakan namanya houses. Seperti woman di sini juga kan ada tadi dijelaskan she. Tapi kita bisa juga gunakan woman langsung. My father misalnya. Tadi kan dijelaskan he. Tapi bisa juga my father. Esensinya sama. Kalimat selanjutnya lebih panjang. The staff and the police officers have been trying to evacuate the visitors from the building. Yang mana subjek dari kalimat ini? The staff and police officers. Nah, di sini kan tidak ada tadi dijelaskan di slide pertama, di Ayu Dewi Syihid ya. Tapi bisa juga digunakan namanya, nama pekerjaannya, staff, atau nama pelakunya, staff dengan police officers. Nah, ini jadi subjek. Kita bisa juga ganti dengan they, karena lebih dari satu orang kan, staff dengan police officers. Jadi, di sini pahami bahwa subjek itu I, you, they, we, she, it. Tetapi bisa juga berubah nama dari benda itu tersendiri. Houses, woman, my father, the staff and police officers. Nah, ini kan lebih kompleks daripada kalimat yang di awal ini. Paham ya? Tetapi kita paham esensinya sama. Woman ini sama dengan she. My father sama dengan he. The staff and the police officers ini sama dengan they. Hanya dielaborasi lagi. Ya? Paham? Nah, itulah subjek dalam kalimat. Jadi sekarang paham ya kalau disuruh mencari subjek, yang mana subjek, paham? Good. Sekarang, nah ini kalimat satu lagi saya lupa. The milk and the cookies were bought from the nearby supermarket. Subjeknya apa? Milk and the cookies. Nggak ada tadi di Ayu Dewi Syihid. Tapi ini adalah sama dengan it. Kalau bendanya singular, kalau bendanya lebih dari satu, kan ini lebih dari satu, milk dan cookies. Bisa dengan they, tapi untuk benda mati. Ya. Nah, ini dia nggak pakai itu. They biasanya memang digunakan untuk orang, tapi terkadang bisa juga digunakan untuk yang benda mati. Ya. Nah, di sini dielaborasinya, disebutnya nama bendanya. Nah, nama bendanya bisa disebut sebagai subjek. Ya, paham ya? Oke, kita lanjut ke yang disebut dengan verb. Kalau ditanya verb itu apa? Nah, kita lihat verb itu apa? Verb itu pendeknya adalah melakukan pekerjaan. Saya kasih contoh ya. Eat, makan. Run, lari. Sleep, tidur.
think, berpikir, sing, bernyanyi, give, memberi. Ini adalah contoh-contoh kata kerja. Bagaimana kita tahu kalau itu kata kerja atau bukan? Kita harus cek di kamus. Ada yang bertanya, Kak, saya nggak tahu nih kata kerjanya yang mana di verb ini. Kalau tidak pernah cek di kamus, ya nggak tahu. Karena itu bukan sesuatu yang datang sendiri ke dalam kepala kita. Jadi kita harus cek. Ketika membaca sebuah kalimat, kita cek, oh ini subjeknya. Sekarang saya cari verbnya. Yang mana nih verbnya? Verb itu sudah ditentukan. Yang mana verb, yang mana bukan. Jadi kita harus cek di kamus. Nah, verb terdiri dari 3. Ada 2 macam dulu, namanya regular verb dan irregular verb. Regular verbs ini kata kerja beraturan. Irregular verbs kata kerja tidak beraturan. Nah, verb 1 disebut present. Past ini verb 2. Past participle verb 3. Present, past, past participle. Beda antara regular verbs dengan irregular verbs adalah regular verbs akhirannya adalah ed. Verb 2 past dengan verb 3-nya past participle sama bentuknya. Copied, copied, tried, tried, fitted, fitted. Irregular verb ini kata kerja yang tidak beraturan. Artinya apa? Bentuk verb 2-nya berbeda dengan bentuk verb 3. Nah, began jadi began. Nggak ada ed akhirannya ya. Come, came, come. Dan lain sebagainya. Nah, ini kan ada banyak. Ada 2 jenis kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Ada juga banyak jenis kata kerja. Sleep, shop, drop, clap. Ada juga bentuk-bentuk verb 2 dan verb 3-nya. Nah, ini bagaimana bisa menguasainya? Diisi tekonya dulu. Setiap hari dihafal kosakata, disusun perencanaan. Ketika melihat soal atau membaca, itu dicek di kamus, ini kata kerja atau bukan. Ingat ya, dicek di kamus, ini kata kerja atau bukan. Karena saya sering ditanya, Kak, saya nggak ngerti nih, verbnya yang mana di soal. Yang mana mau mengerti kalau tidak dicek di kamus. Seperti itu. Itu tidak datang dengan sendirinya ke dalam kepala kita. Paham ya? Jadi harus cek di kamus, kemudian perlahan dihafalkan. Nah, saya punya beberapa kalimat di sini. Kalian analisa ya. Tugas kalian adalah analisa yang mana subjek, yang mana verb. Oke? Siap? Oke. Kalimat pertama. They like swimming. Yang mana subjek, yang mana verb. Subjek they, verbnya like. She has a car. Subjeknya mana? She, verbnya has. The woman looks like your mother. Subjeknya mana? Woman, verbnya looks. My father won the debate last night. Yang mana subjeknya? My father, verbnya won. Nah, sebelum kita masuk mengenal to be, saya mau klarifikasi dulu. Dari 4 kalimat ini, dari mana saya tahu kalau like itu verb, has itu verb, looks itu verb, won itu verb? Taunya adalah dengan melihat di kamus. Jadi kalau ingin mengenal verb, kalau kita ingin mudah mengenal yang mana verb, yang mana bukan, saat melihat kalimat, ditambah dulu perbendaharaan katanya. Atau kalau lagi menganalisa soal, siapkan kamus. Cek yang mana verb, mana bukan. Nah, ini dulu ya untuk subjek dan verb. Di slide selanjutnya, di video selanjutnya, saya akan jelaskan tentang to be, bentuk lain dari verb. Ya. Cek video selanjutnya ya.